Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Welcome semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu bahagia. Saya Sam akan mengajak kalian untuk menjelajahi dunia The 100. Berdasarkan kisah novel karya Mbak Cass Morgan lalu ditokoh utamai oleh Tete Eliza Taylor, inilah The 100. Berlatar di sebuah bahtera yang berada di luar angkasa, terdapat 3.000 jiwa penduduk bumi yang berhasil selamat dari ledakan nuklir 97 tahun yang lalu. Mereka tinggal terpisah menjadi 12 stasiun yang berbeda dari beberapa negara. Kisah akan berfokus pada Clark. Ia gadis yang tangguh dan pemberani. Namun terdapat banyak sekali peraturan di bahtera ini. Sekecil apapun kesalahan kalian, maka kalian akan dihukum. Saat ini Clark sedang dikurung di sebuah penjara luar angkasa. Namun ia menolak dihukum dengan alasan belum boleh dihukum jika di bawah 18 tahun. Terlihat Clark sedang berusaha kabur dari para penjaga bahtera yang ingin memasangkan sesuatu ke tangannya. Namun bukan hanya Clark yang bernasib seperti itu, masih ada 99 orang seumurannya yang akan bernasib sama seperti Clark. Ya, 100 orang itu akan dikirim ke bumi untuk menguji apakah bumi sudah layak dihuni kembali oleh manusia. Karena setelah ledakan nuklir itu, keadaan bumi tentu saja dipenuhi radiasi nuklir yang sangat berbahaya. Konon katanya radiasi itu bisa hilang setelah 100 tahun dan akhirnya bumi akan layak kembali dihuni. Berarti tinggal 3 tahun lagi kan bang? Ini baru 97 tahun. Ya benar Dun, namun mereka tak bisa menunggu lebih lama lagi. 100 orang pun dikirim ke bumi, yaitu para tahanan remaja bahtera yang menjadi kelinci percobaan. Bang, kenapa para tahanannya remaja semua? Apakah tidak ada orang dewasa yang di penjara? Itu karena penjara di bahtera khusus untuk mengurung para tahanan yang masih remaja, sedangkan orang dewasa yang melakukan kesalahan langsung dibunuh Dun. Begitu. Singkat cerita, kapal diluncurkan. Clark beserta 99 remaja lainnya sudah berada di kapal. Ada seorang pria yang memandu mereka dari layar. Dia bernama Thelonious. Kita sebut saja Thelo. Thelo adalah seorang kanselir dan kanselir merupakan sebuah jabatan pemimpin tertinggi di bahtera. Kapal itu direncanakan akan didaratkan di Gunung Cuaca karena di sana terdapat persediaan makanan yang cukup 2 tahun untuk 300 orang. Namun ada beberapa remaja yang bandel, namanya adalah Pino bersama 2 orang lainnya, tanpa pikir panjang membuka sabuk pengaman mereka dan bermain-main. Sehingga saat kapal mengeluarkan parasut, terjadi guncangan yang cukup dahsyat dan mereka tak sengaja merusak sistem kapalnya. Alhasil kapalnya keluar dari jalur dan alat komunikasi dengan bahtera pun terputus. Kapal itu tidak mendarat di Gunung Cuaca. Pada saat yang sama, para petinggi di bahtera mengetahui kegagalan sistem yang terjadi pada kapalnya, yang artinya tidak ada sistem komunikasi yang bisa membantu para remaja untuk pertama kalinya bertahan di bumi. Orang-orang di bahtera di atas sana hanya bisa mengetahui bahwa para remaja masih hidup karena gelang yang dipakai mereka menunjukkan tanda vital dari masing-masing tahanan. Please climb fairly quickly now because I'm noticing a lot of Same time that we lost contact with the dropship. 7 minutes, but as of now, we believe that... Singkat cerita, saat sampai, mereka semua pun takjub karena pertama kalinya menghirup udara segar dan melihat pemandangan alam yang hijau. Seumur hidup tinggal di bahtera dengan oksigen yang terbatas, bumi menjadi surga bagi Clark dan kawan-kawan. Namun kenyataannya bumi bukanlah surga. Mereka harus bertahan hidup di bumi dengan mencari persediaan makanan serta kebutuhan lainnya. Mengingat mereka tidak mendarat di Gunung Cuaca, maka mereka akan kesulitan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, para petinggi di bahtera sibuk menyimpulkan apakah percobaan mereka berhasil atau tidak. Apakah para tahanan remaja berhasil bertahan hidup?
Apakah bumi sudah aman untuk ditinggali? Berkat gelang yang bisa mendeteksi nyawa dari para tahanan, mereka mengetahui ada 2 orang yang meninggoy akibat pendaratan. Dan sisanya masih aman. 2 orang itu adalah 2 remaja yang melepas sabuk pengaman mereka mengikuti si Pino. Sedangkan si Pino anehnya berhasil selamat meskipun dia melepas sabuk pengaman juga. Balik lagi ke Clark, ia sibuk mencari rute jalan menuju gunung cuaca di peta. Kira-kira itu berjarak kurang lebih 32 km. Seorang laki-laki bernama Wells datang untuk membantu Clark. Dia adalah sahabat Clark dan merupakan putra dari Kanselir Tello. Kanselir Tello ini tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman ya. Anak sendiri saja dibiarkan dihukum menjadi bahan uji coba. Tapi perlu kalian ketahui, Wells ini sengaja membuat kesalahan supaya bisa menemani dan melindungi Clark. Sepertinya dia menyukai Clark ya guys. Clark dan Wells memperingatkan semua orang untuk bergegas menuju gunung cuaca. Namun tentunya menyatukan 96 kepala menjadi 1 kepala itu tidak mudah. Seorang pemuda yang mengenakan jaket penjaga bahtera, ia bernama Bellamy dan adiknya Octavio. Keduanya tidak setuju. Bellamy malah menyuruh Clark dan Wells pergi saja berdua. Karena Wells adalah anaknya Kanselir Tello, ia banyak dibenci oleh orang-orang. Bahkan Clark sendiri juga benci kepada si Wells karena ayahnya Clark dulu juga dieksekusi mati oleh Kanselir Tello. Salah seorang pemuda bernama Murphy tiba-tiba menyerang kakinya Wells sampai dia jatuh kesakitan. Murphy dendam kepada Wells karena ayahnya dihukum mati oleh Kanselir Tello. Untungnya datang Vino menghentikan pertikaian itu. Karena tidak ada yang mau ikut dengan Clark dan Wells selain Pino, diputuskanlah mereka akan pergi bertiga saja. Jadi ceritanya nanti setelah Clark CS menemukan gunung cuaca, mereka bertiga akan kembali ke sini menjemput yang lainnya sambil membawa bekal juga. Dadai kanan eta mereka. Padahal biarin aja yang gak mau ikut mah tidak usah dikasih makan. Tapi di situ Pino berhasil mengajak 2 sahabat bernama Jasper dan Monty. Lalu Octavio adiknya Bellamy juga mau ikut karena kepincut sama parasnya si Pino. Jauh di luar angkasa, seorang dokter yang diandalkan di bahtera yaitu Abby sekaligus ibu dari Clark dikejutkan karena Kanselir Tello katanya tertembak dan saat ini sedang sekarat. Namun di saat Abby sedang melakukan operasi, Abby terpaksa harus menggunakan lebih banyak darah agar Tello bisa selamat, yang mana itu melanggar peraturan bahtera. Menurut peraturan di bahtera, siapapun yang menggunakan persediaan secara berlebihan akan dieksekusi. Tapi Abby tidak takut. Ia nekat menggunakan lebih banyak persediaan darah agar Kanselir selamat. Pada saat yang sama, diperlihatkan salah satu petinggi yang bernama Marcus Kane. Dia merupakan wakil Kanselir. Wah, jadi inget Desmond dari series Lost guys. Seorang komandan bernama Sunway melapor kepadanya tentang identitas pelaku yang telah menembak Tello. Yang tak lain tak bukan adalah Bellamy. Jadi ternyata Bellamy bukanlah salah satu tahanan. Setelah menembak Tello, Bellamy menyusup masuk ke kapal dengan tujuan untuk melindungi Octavio adiknya. Berarti para remaja yang ada di bumi jumlahnya adalah 99. Di perjalanan, Clark dan kawan-kawannya mereka melihat rusa yang mungkin baru pertama kali mereka lihat. Namun penampakan rusa itu tidak normal karena berkepala 2. Mungkinkah karena paparan radiasi nuklir guys? Bersamaan dengan itu di area kapal, Bellamy memprovokasi Murphy dan temannya yang bernama John untuk membuka gelangnya agar orang-orang di atas bahtera menyangka bumi tidak aman, sehingga orang-orang di bahtera tidak akan ke bumi. Dan Bellamy akan selamat dari hukumannya karena berusaha membunuh Kanselir Tello. Perjalanan Clark dan kawan-kawannya masih berlangsung. Selama di perjalanan tentunya mereka berpikir kenapa mereka tiba-tiba dibuang ke bumi. Apakah bahtera sudah tidak layak huni? Ternyata iya, oksigen di bahtera tinggal sedikit, hanya cukup untuk 3 bulan lagi. Sekarang cukup untuk 4 bulan sih, karena sebanyak 100 orang telah dibuang ke bumi. Jadi ya sambil menyelam minum air guys. Pertama untuk memperpanjang durasi oksigen yang dimiliki bahtera. Kedua untuk mengetahui apakah bumi sudah aman dari radiasi nuklir, sehingga nantinya umat manusia tidak perlu tinggal di atas bahtera lagi. Beberapa saat kemudian perjalanan mereka menjadi menyenangkan karena pertama kalinya melihat sungai.
Octavio tiba-tiba membuka pakaiannya dan terjun ke sungai. Ya, meskipun mereka tidak tahu caranya berenang, tapi air sungainya dangkal kok, jadi tidak apa-apa. Namun di saat yang lainnya akan mengikuti, tiba-tiba muncul makhluk misterius mirip ular atau buaya entahlah. Yang jelas ukurannya besar. Dan makhluk itu menarik Octavio ke dalam air. Clark dan yang lainnya tentu saja tidak tinggal diam. Mereka segera menjatuhkan batu besar untuk menarik perhatian sang makhluk. Hal itu berhasil, si makhluk melepaskan Octavio. Namun ternyata wanita itu dibawa ke perairan yang dalam. Octavio yang tidak bisa berenang tidak bisa menyelamatkan diri ke darat. Sehingga di sana Jasper mengambil langkah heroik dengan terjun ke air menyelamatkan Octavio. Wah, hampir saja keduanya berhasil selamat meskipun Octavio mengalami luka di kakinya akibat gigitan si makhluk air. Hari berlalu dan sudah malam. Di area kapal, Bellamy masih membujuk orang-orang untuk membuka gelang. Wells yang ada di sana berusaha menghentikannya. Namun karena banyak yang membencinya, tidak ada yang bisa Wells lakukan meskipun ia benar. Bellamy tiba-tiba menjadi pemimpin grup dan mengusulkan bahwa mereka harus terbebas dari aturan bahtera yang menyiksa mereka selama ini. Hampir semua orang setuju dengan Bellamy. Lalu tiba-tiba hujan turun. Hujan yang pertama kali mereka rasakan. Di sisi lain, Abby akan ditahan karena menggunakan persediaan darah terlalu banyak. Dan Ken selaku kanselir sementara akan mengeksekusi Abby esok hari. Alhasil, Abby dikurung di penjara tempat Clark dikurung. Balik lagi ke Clark. Malam hari di bumi yang sudah lama tidak terjamah teknologi manusia sungguhlah indah. Namun tiba-tiba Clark dan Vino melihat jejak kaki yang kemungkinannya pemilik jejak itu berjalan dengan 2 kaki. Kira-kira jejak kaki apakah itu? Di sisi lain, Wells tiba-tiba dibangunkan oleh Bellamy. Dia diancam dengan sebuah pistol dan dibawa ke sebuah tempat yang sepi. Awalnya Wells mengira Bellamy akan membunuhnya, namun ternyata tidak. Di sana Bellamy menyuruh antek-anteknya untuk membuka paksa gelang nyawa milik Wells. Get off of me! Do it! No! Don't do that! Come on, man, let me go! Singkat cerita, di atas bahtera, waktu Abby dieksekusi sudah tiba. Ia akan dihukum untuk diapungkan ke udara hampa. Tapi untungnya di detik-detik terakhir, kanselir Telo datang menghentikan. Kayak di film sinetron gitu guys, berhenti ucapnya. Setelah itu Telo mengomeli Ken. Dia bilang begini, jika ingin menjadi kanselir sejati, seharusnya kau tahu kapan harus menaati aturan dan kapan harus mengabaikannya, tegas Telo. Tapi Ken kayak bodoh amat aja raut wajahnya. Kembali ke bumi. Perjalanan Clark dan kawan-kawan terhalangi oleh sungai besar yang membentang. Karena mereka tak bisa berenang, mereka akan menyeberangi sungai dengan cara ala Tarzan. Jasper yang paling berani mengajukan dirinya untuk duluan melakukan awu-awu. Now quit stalling. Setelah berhasil sampai di seberang sana, Jasper bersorak kegirangan. Begitupun teman-temannya di belakang. Apalagi saat Jasper menemukan pelang yang bertuliskan Gunung Cuaca, mereka semakin heboh dan senang. Tapi tiba-tiba... Jasper! Jasper! Get down! Get down! Come on! Wah gila guys, ini mah si Moskov pakai ulti dari base. Siapakah yang telah menombak Jasper? Dan apakah Jasper akan meninggoy? Bersambung berlanjut ke episode 2.
Setelah melihat Jasper tertombak, tentu saja Clark dan kawan-kawan yang ketakutan langsung berlari tunggang langgang. Tetapi Monty malah jatuh tersungkur karena tersandung sesuatu. Tanpa sengaja pemuda itu menemukan sebuah tengkorak manusia dengan bentuk yang aneh. Clark dan yang lain juga berhenti berlari untuk melihat hal itu. Sedetik kemudian, tiba-tiba terdengar suara Jasper berteriak. Clark dan kawan-kawan pun memutuskan untuk kembali ke tempat tadi karena mengira Jasper masih hidup. Namun mereka terkejut saat mendapati Jasper sudah menghilang dari tempatnya terkapar tadi. Hayoyo, sepertinya Jasper telah dibawa oleh entitas misterius yang menombaknya. Di lokasi pendaratan, Wells baru saja memakamkan dua temannya yang sudah meninggal. Tentu saja pakaiannya tidak ikut Wells kuburkan. Ia membawanya untuk disimpan. Tapi Atom dan Bellamy ingin mengambilnya. Terjadilah sedikit perdebatan yang memperebutkan pakaian itu, yang berakhir dengan Wells yang mengalah. Tak lama kemudian Murphy kembali berulah. Ia sengaja membuat temannya kepanasan. Ia hampir membakar tangan temannya agar orang-orang di Bahtera menyangka anak-anak yang mereka kirim ke bumi sedang sekarat. Hal itu dihentikan oleh Wells. Namun yang terjadi lagi-lagi Wells harus beradu jotos dengan Murphy. Anak-anak lain yang melihatnya hanya menonton dan malah bersorak-sorai seolah melihat pertandingan MMA. Dan ternyata Wells berhasil membuat Murphy tumbang. Tapi si Murphy ini besar kepala dan licik. Ia mengeluarkan pisau untuk melawan Wells. Bellamy yang melihat itu segera memberikan Wells sebilah pisau juga agar pertarungan itu menjadi adil. Meskipun Wells sempat terkena sayatan di lengannya, namun pada akhirnya dengan kemampuannya ia berhasil mengalahkan Murphy. Meskipun di situ Wells tidak menusukkan pisaunya. Kejadian itu bersamaan dengan Clark CS yang baru sampai di lokasi pendaratan. Mereka langsung saja mengabarkan bahwa ada entitas misterius yang berbahaya di bumi ini. Meskipun Clark CS tidak sempat melihat wujudnya, tapi mereka yakin entitas misterius ini adalah orang-orang yang berhasil bertahan di bumi. Clark menyebut mereka dengan sebutan grounders yang berarti orang darat. Orang-orang di Bahtera bukanlah orang-orang terakhir yang selamat dari ledakan nuklir. Ini adalah kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya adalah itu berarti mereka bisa selamat dan bertahan di bumi tanpa takut radiasi nuklir. Namun kabar buruknya mereka semua mungkin dalam bahaya sekarang karena adanya grounders yang mengancam keselamatan mereka. Pada saat itu pun Clark baru menyadari bahwa banyak anak-anak yang melepas gelangnya akibat percaya dengan bualan Bellamy. Clark berusaha menyadarkan anak-anak itu, namun Bellamy terlanjur menanamkan kebencian dan membuat yang lainnya merasa ragu dengan para petinggi di Bahtera. Jauh di luar angkasa, para petinggi di Bahtera masih mencari cara bagaimana mereka bisa menghubungi anak-anak mereka di bumi. Telo yang baru bangun dari sakitnya pun tiba-tiba dikejutkan karena informasi yang menunjukkan Wells putranya sudah meninggal. Tapi Abby tidak langsung berpikir demikian. Ia merasa ada penjelasan untuk hal itu. Abby terus berusaha meyakinkan Telo bahwa misinya ini akan berhasil dan mereka tidak perlu membunuh lebih banyak orang untuk menghemat oksigen. Beberapa saat kemudian terlihat Abby sedang mengganti perban dari luka Telo sambil ia membujuk Telo agar tidak mengorbankan kembali banyak orang karena ada harapan di bumi. Namun Telo sangat ragu bahwa bumi dapat dihuni dikarenakan gelang yang dilepas oleh anak-anak termasuk Wells, membuat Telo dan orang-orang di Bahtera menduga Wells dan yang lainnya mati satu persatu oleh radiasi. Tak lama kemudian Ken datang setelah Abby beranjak. Telo mencurigai Ken yang menyuruh Bellamy untuk membunuhnya. Karena mengingat jika Telo mati, maka Ken akan menggantikan posisinya menjadikan selir. Sehingga kematian Telo sangat menguntungkannya. Terlebih lagi, Ken buru-buru ingin menghukum Abby yang sudah menyelamatkan Telo. Namun Ken tentunya mengelak, karena bukan hanya dirinya yang menjadi musuh Telo. Dengan kata lain, banyak yang membenci Telo. Di sisi lain, terdapat seorang teknisi yang cerdas. Ia selalu memperbaiki sesuatu yang rusak di Bahtera. Namanya adalah Raven, tangguh, pintar, dan pemberani. Namun dirinya mendapat masalah karena pacarnya menjadi salah satu dari The 100. Siapakah itu?
Beberapa saat kemudian, Raven menyelinap ke dalam ruangan pengintai bumi, tapi berakhir ketahuan oleh Abby. Alasannya menyelinap adalah karena curiga dan ingin menyelidiki kenapa ia tidak diperbolehkan untuk menemui pacarnya yang berada di penjara Bahtera. Abby pun memberitahukan tentang misi The 100. 100 narapidana remaja dikirimkan ke bumi untuk bertahan hidup dan membuktikan kalau bumi sudah bisa dihuni. Pacarnya Raven tentu saja salah satu dari mereka. Tapi tenang saja Raven, aku yakin sekali mereka masih hidup. Tapi aku juga bingung kenapa satu persatu dari mereka status LB-nya mati. Itu membuat para petinggi Bahtera mengira mereka benar-benar mati. Padahal nih, jika memang bumi masih belum bisa dihuni, bukankah seharusnya mereka semua mati sekaligus? Ungkap Abby. Oh iya guys, LB itu adalah singkatan dari Life Bracelet ya, yang berarti gelang nyawa. Mulai sekarang kita sebut begitu biar lebih mudah penyebutannya. Raven pun menyadarkan Abby bahwa mungkin saja para remaja narapidana melepaskan LB mereka. Oh iya, itu masuk akal juga. Abby sedikit geram kenapa baru kepikiran. Kembali ke bumi, Clark berencana untuk menyelamatkan Jasper, tetapi ditentang oleh Vino karena ia merasa bahwa itu adalah misi bunuh diri. Meski begitu, Clark tetap teguh pada tekadnya untuk menyelamatkan Jasper. Kukira kau pemberani, ternyata hanya seorang pengecut, ucap Clark kepada Vino. Monty ingin ikut, namun Clark melarangnya karena Monty punya misi lain yang lebih penting, yaitu membuat sebuah alat untuk menghubungi Bahtera di angkasa. Sedangkan Wells di situ meskipun tidak diajak, ia memutuskan untuk ikut membantu Clark menyelamatkan Jasper. Di luar sana, Clark tanpa diduga juga mengajak Bellamy ikut serta. Karena bantuan Bellamy yang memiliki pistol sangatlah berguna untuk melawan Grounders yang berbahaya. Awalnya Bellamy tidak mau ikut, tapi Clark berhasil memanas-manasinya untuk ikut dengannya. Apa kau tidak mengira anak-anak lain akan menganggapmu penakut jika tidak ikut membantu mencari Jasper? Ujar Clark, yang langsung membuat Bellamy berdecak kesal dan akhirnya ikut. Murphy juga diajak. Namun di tengah perjalanan, Bellamy dan Murphy malah membuat masalah dengan memaksa Clark untuk melepaskan LB-nya. Tapi Clark berkata, "Kau harus membunuhku dulu jika ingin melepaskan LB-ku," ucap Clark dengan tegas. Di situ Wells sudah siap untuk melindungi pujaan hatinya, tetapi Vino tiba-tiba datang menyelamatkan keadaan yang panas itu. Sepertinya Bellamy tidak ingin berurusan dengan Vino, jadi ia melepas Clark begitu saja. Tak lama dari itu mereka semua berpencar. Clark dan Vino menemukan air terjun. Mereka sejenak mengistirahatkan diri. Sampai akhirnya Clark melihat bercak darah dan di sana ada kacamata renang milik Jasper. Itu artinya mereka sudah dekat dengan keberadaan Jasper. Di lokasi pendaratan, anak buah Bellamy yang bernama Atom ditugaskan oleh Bellamy untuk menjaga Octavio. Dia sungguh mendalami perannya. Apapun yang dibutuhkan Octavio, Atom akan melakukannya dan memberikannya. Namun tiba-tiba Octavio tak terlihat dari pandangan Atom. Sampai akhirnya Atom menemukan Octavio yang sedang menikmati keindahan kupu-kupu bumi yang berevolusi. Seketika itu juga, kedua insan itu saling jatuh cinta. Pada saat yang sama, Clark dan kawan-kawan masih mencari jalan untuk menemukan Jasper, mengandalkan Vino yang tampaknya pandai melacak sesuatu. Pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan Jasper yang dalam keadaan terikat di sebuah pohon. Terlihat kondisinya Jasper sedang sekarat, tapi terdapat sebuah tuam yang menempel pada luka di dadanya. Diduga itu adalah obat. Jadi, kaum Grounder sengaja membiarkan Jasper hidup. Untuk apa? Clark terburu-buru untuk menghampiri Jasper tanpa menyadari dia menginjak sebuah jebakan dan hampir mati kalau saja Bellamy tidak menolongnya. Vino dan Murphy lantas naik ke atas pohon untuk melepaskan rekan mereka itu. Tetapi tiba-tiba saja seekor macan hitam muncul di bawah sana, siap menyerang Clark, Wells, dan Bellamy. Refleks Bellamy meraih pistol di pinggangnya. Namun pistol itu sudah menghilang. Ternyata diam-diam sudah dicuri oleh Wells yang langsung saja menghabisi sang macan hitam dengan tembakannya yang berkali-kali. Untung saja peluru terakhirnya tepat mengenai kepala si macan hitam dan tidak ada yang terluka. Di luar angkasa, para Dewan Bahtera sedang melakukan rapat.
Apakah mereka harus membunuh 200 warga Bahtera untuk menghemat oksigen? Atau percaya bahwa bumi bisa dihuni sehingga Bahtera bisa diturunkan ke bumi? Ada dua kubu di sana yang berbeda pendapat. Kubu Ken yang yakin bahwa bumi tidak layak huni bersikeras harus sekarang juga mengorbankan 200 warga Bahtera. Jadi gini guys, mesin pembersih oksigen kan sedang rusak. Dibutuhkan waktu 6 bulan bagi para teknisi untuk memperbaikinya. Sementara persediaan oksigen mereka hanya cukup untuk 4 bulan saja. Tapi jika 200 orang dikorbankan, maka persediaan oksigen itu bisa cukup untuk 6 bulan. Di situ, kubu Abby meminta tambahan waktu lagi agar mereka menunggu sampai bisa memastikan planet bumi layak huni. Sekarang Abby juga sudah tahu jawaban kenapa LB milik sebagian remaja napi non-aktif. Itu karena mereka pasti melepas LB tersebut, bukan mati. Tapi anaknya Kanselir Telo tidak mungkin melakukannya. Dia anak yang patuh, ujar Ken. Ia juga menambahkan, jika mereka terus menunda maka setiap harinya ada 10 orang yang harus dikorbankan lagi. Ken menyarankan sekarang juga mereka mengorbankan 200 orang agar tidak ada korban lainnya yang harus ditambahkan. Saat mengambil pemungutan suara, total seri. 3 suara memihak Ken dan 3 suara lagi memihak Abby. Sehingga keputusan diberikan kepada Telo. Di situ Telo malah golput. Ia tidak memilih kubu siapapun. Sehingga rapat tersebut terpaksa ditunda dan akan dilaksanakan lagi dalam 10 hari. Kau punya 10 hari untuk membuktikan bumi aman, Abby, ucap Telo kepada wanita itu. Sedangkan Ken menyayangkan dan berkata, jika kau gagal, dalam 10 hari itu kita jadi harus mengorbankan 300 orang, kau tahu? Beberapa saat kemudian Raven diundang oleh Abby. Mereka akan menjalankan misi rahasia yaitu meluncur ke bumi untuk memastikan anak-anak yang diturunkan ke bumi selamat. Sehingga tidak ada korban lagi. Raven setuju karena ia ingin sekali bertemu dengan pacarnya di bumi. Ia pun ditugaskan oleh Abby untuk memperbaiki roket yang sudah usang. Tapi jangan meremehkan Raven, ia sangat cerdas sehingga pasti bisa memperbaikinya. Hari berlalu, Clark dan kawan-kawan yang membawa Jasper baru tiba di lokasi pendaratan pada malam hari. Clark pun bergegas untuk mengobati Jasper. Berkat ibunya yang seorang dokter, Clark pandai urusan medis. Sedangkan Bellamy berhasil mengambil hati anak-anak lainnya berkat macan hitam yang ia bawa. Macan hitam itu tentu saja akan menjadi santapan anak-anak The 100 yang kelaparan. Beberapa saat kemudian, Bellamy berulah lagi dengan membuat peraturan siapapun yang mau makan macan panggang haruslah melepaskan LB-nya. Tetapi Vino tidak peduli akan hal itu. Ia tetap mengambilnya meskipun tidak melepaskan LB. Bukankah di sini kita tidak harus menaati aturan? Ujar Vino dengan santai. Anak-anak lain mencoba mengikuti jejaknya Vino, langsung mengambil makanan tanpa melepas LB. Tapi Bellamy langsung menghajarnya. Ia kesal pada Vino, tapi melampiaskannya pada anak lain. Bellamy pun memutuskan pergi dari sana untuk mencari adiknya. Namun Bellamy lagi-lagi dibikin kesal, karena kali ini malah memergoki Octavio sedang berpacaran dengan si Atom. Pada akhirnya Bellamy pun menghukum si Atom dengan menggantungnya di atas pohon. Bukan di leher tapi ya, melainkan di kedua tangan. Lalu di bagian akhir, tanpa para remaja The 100 sadari, seorang kaum Grounders tampak sedang mengawasi mereka semua dari atas pohon secara diam-diam. The 100 bersambung.